Halo teman-teman semua, kali ini saya mau ngebahas tentang gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan atau yang biasa kita sebut sebagai GLB itu sebenarnya simpelnya gerak lurus yang nggak punya percepatan. Atau kita bisa sebut percepatannya adalah A. Jadi A-nya itu sama dengan 0. Percepatan ini nama lainnya adalah akselerasi. Atau dengan kata lain, kalau akselerasinya 0, V-nya itu adalah konstan. Yang dimana V-nya ini tuh bisa dibilang sebagai kecepatan atau kelajuan. Nah, bedanya apa sih kecepatan sama kelajuan? Jadi kalau misalnya kalian lihat V dan nggak ada atasnya, itu namanya kelajuan. Sedangkan kalau misalnya V-nya itu ada garis di atas, itu namanya adalah kecepatan. Nah, bedanya apa sih? Kalau kecepatan itu, dia punya arah. Sedangkan kalau kelajuan itu bukan besaran vektor, artinya dia tidak punya arah. Nah, rumus yang paling umum di gerak lurus beraturan adalah yang pertama itu S sama dengan V dikalikan dengan T. Yang dimana S-nya ini adalah jarak, lalu V-nya ini adalah kelajuan atau kecepatan, lalu T-nya ini adalah waktu. Mungkin di SMA itu biasa ditulis sebagai suatu piramida. Di bagian atasnya adalah S, di bawahnya adalah V, di bawahnya lagi adalah T. Lalu rumus yang kedua adalah perpindahan, yang bisa ditulis sebagai berikut. Lalu di sini, delta X adalah perpindahan. V di sini adalah kecepatan rata-rata. Lalu T di sini sama, yaitu waktu. Pertanyaannya adalah, apa sih bedanya S dengan delta X? Misalnya nih, kalian punya 3 titik. Yang pertama adalah titik A, kedua adalah titik B, ketiga adalah titik C. Misalkan pertama-tama kalian ada di titik A. Lalu kalian pergi ke titik B dengan jarak 10 meter. Lalu kalian pergi lagi nih ke titik C dengan jarak misalnya 20 meter. Nah, jarak yang ditempuh kalian itu kan 30 kan? Karena 10 meter ditambah 20 meter. Yang hasilnya ada 30 meter. Ternyata A ke C itu jaraknya hanya 5 meter misalnya. Nah, kalau kayak gini, perpindahan kalian adalah 5 meter. Jadi perpindahan itu jarak terdekat kalian di posisi awal hingga posisi akhir. Jadi di kasus ini adalah kalian pindah dari A ke titik C. Jadi perpindahannya atau delta X-nya adalah 5 meter. Sedangkan jarak yang kalian tempuh itu adalah 10 ditambah 20 tadi, yaitu 30 meter. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Misalnya pertama-tama kamu ada di titik A. Lalu kamu mau pindah nih ke titik B. Lalu kamu pindah lagi ke titik C. Jadi kalian pertama di sini, kedua di sini, lalu ketiga di sini. Nah, jaraknya berarti berapa? Berarti jawabnya 4 ditambah 3. Yaitu B ke C ditambah B ke A. Jadi jawabannya ada 7. 7 meter di sini. Nah, kalau ditanya perpindahannya, berarti jarak dari titik awal yaitu A ke titik akhirnya yaitu C. Yaitu di sini adalah 5 meter. Sekarang kita coba contoh soal gerak lurusnya. Di sini ditulis sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 50 km per jam dalam waktu 120 menit. Berapa jarak yang telah ditempuh mobil tersebut? Kita tinggal tulis dulu rumusnya. Karena rumusnya adalah S sama dengan V dikali T, di mana S ini ada jarak, lalu V di sini adalah kecepatan, T
T di sini adalah waktu, kita bisa cek dulu nih yang ada di soal apa aja. Yang di soalnya adalah kecepatan konstan 50 km per jam. Berarti ini adalah V. Lalu dalam waktu 120 menit. 120 menit ini adalah T. Nah, artinya kita mau nyari jaraknya, artinya S sama dengan 50 km per jam dikalikan dengan apakah 120 menit? Jawabannya adalah bukan, karena di sini kilometer per jam. Jadi menitnya harus kita ubah ke jam dulu. 120 menit itu berapa jam ya? 120 menit kita bagi dengan 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi kita bagi hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 jam. Nah, kita masukin ke sini 2 jam. Lalu jaraknya adalah 50 km per jam dikali dengan 2 jam. Hasilnya adalah 100 km. Nah, sekarang kita coba soal yang sedikit lebih menantang. Di sini ditulis, sebuah mobil A berkecepatan 30 km per jam menuju mobil B yang berkecepatan 60 km per jam. Jadi kita gambar dulu. Di sini ada mobil A berkecepatan 30 km per jam. Dan mobil B dia berkecepatan 60 km per jam. Dan di sini juga ditulis arah yang berlawanan. 60 km per jam dengan arah yang berlawanan dengan mobil A. Jika jarak awal kedua mobil tersebut adalah 140 km, berarti awalnya adalah 140 km. Nah, ditanya berapa jarak yang ditempuh mobil A ketika kedua mobil tersebut berpapasan. Nah, anggap aja di sini ada titik papasan. Di titik temu. Dan ditanya jarak dari mobil A awal hingga ke titik temu itu berapa? Kita anggap aja ini X. X-nya ini berapa? Karena diketahui jarak totalnya yaitu 140 km. Nah, jarak totalnya ini kan berarti sama dengan jarak yang ditempuh mobil A ditambah dengan jarak yang ditempuh mobil B. Karena kita tahu jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu, kita bisa tulis nih, jarak mobil A-nya adalah kecepatan mobil A dikali dengan waktu mobil A. Lalu ditambah lagi dengan kecepatan mobil B dikali dengan waktu mobil B. Satu hal yang harus kalian tahu, kalau misalnya ada kasus berpapasan, waktunya itu akan selalu sama. Karena kan waktunya akan berjalan seiring dengan mereka akan bertemu kan. Jadi di sini TA itu sama dengan TB. Jadi kita bisa tulis sebagai TA sama dengan TB sama dengan T. Nah, kita bisa tulis nih 140 km sama dengan kecepatan A dikali dengan T ditambah VB dikali dengan T. 140 itu sama dengan, kita masukin nih variabel kecepatan A yaitu 30 lalu dikali dengan T ditambah dengan kecepatan mobil B 60 dikali dengan T. Karena ini sama-sama T, kita bisa jumlahin nih. Jadi 140 sama dengan 30 ditambah 60 adalah 90. Jadi 90 T. Nah, kita bisa tahu nih waktu di mana mereka akan berpapasan. Yang di mana adalah T sama dengan 140 dibagi 90. Nah, mau dihitung juga boleh, tapi kalau misal dibiarin dulu nggak apa-apa, karena kita belum selesai. Kita mau cari jaraknya, jarak A. Nah, jarak A-nya adalah, kita masukin lagi nih ke rumus jarak waktu kecepatan. Jadi, jarak A sama dengan VA dikali dengan T-nya. Jarak A sama dengan kecepatan A-nya adalah 30 km per jam dikali dengan 140 dibagi 90 jam. Nah, karena ini kebetulan 30 sama 90 bisa dicoret, jadi 3. Jadi jawabannya adalah 140 per 3 km.